Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, wabil khusus sahibul bait, Bapak Anung sekeluarga, segenap jamaah majelis taklim perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan malam ini atas berkat izin dan ridha Allah, alhamdulillah kita kembali hadir bermuwajahah di tempat yang penuh dengan berkah ini untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja harapan kita mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi ta'lim kita, marilah kita awali ta'lim kita ini dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini Allah berikan kefutuhan kepada kita, dimudahkan bagi kita dalam memahami pelajaran-pelajaran kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita memasuki materi taklim kita yang dalam kesempatan malam ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Saya rasa udah pada hafal ya Al-Ikhlas. Tapi kita coba berusaha membaca dengan tartil, dengan baik bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu surah Al-Ikhlas atau yang biasa kita kenal dengan nama Kulhu.
Jadi dalam pembacaan surah Al-Ikhlas itu yang perlu kita fokus perhatikan dalam ta'lim ini adalah huruf terakhir daripada surah Al-Ikhlas. Tiap-tiap ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini itu hurufnya dal. Ya. Huruf dal itu huruf qalqalah. Jadi kita bacanya qalqalah. Ahad, yulad, ada e-nya. Kemudian di ayat yang kedua itu Allahus, nah, itu tasdid ya, jangan Allahus somad, jangan begitu. Allahus somad, ya. Hus digituin ya, karena itu tasdid. Baik, kita ulang lagi pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di situ qul jangan dibaca qalqalah, jangan qul ya, qul. Kemudian qafnya suaranya di tenggorokan, qul. Jangan kul. Kalau beda kul sama kul ya. Kalau kul pakai huruf kaf. Tapi kalau qul itu di lak-lakan gini ya, di tenggorokan. Qul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah bersama-sama baca surah Al-Ikhlas dan kita sudah hafal ini. Surah Al-Ikhlas itu semua anak kita juga hafal. Hanya saja kita perhatikan huruf-hurufnya, makharijul hurufnya. Jangan sampai kita hafal tapi nanti salah. Nanti kebiasaan salah terus. Biasanya orang yang sudah hafal tapi salah nanti ngebenerinnya susah. Karena udah kebiasaan ya. Maka kita coba perhatiin huruf-hurufnya, makharijul hurufnya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul itu qiu, kalau tulisan huruf Latinnya itu makanya qiu. Jadi kalau kita nulis huruf Arab dengan huruf qaf itu berarti qiu pakainya ya. Qul. Makharijul hurufnya, makhrajnya itu dia di tenggorokan. Qul, di lak-lakan. Beda dengan kaf. Kalau kaf itu sama seperti kita mengucapkan huruf ka. Qul, nah, itu ada lam sukun, ya, tidak boleh dibaca qalqalah, ya, nggak boleh dibaca qul. Setiap ada lam sukun itu pasti tidak boleh dibaca ya, nggak boleh ada e-nya. Apa saja, qul ya sama, qul a'udzu, alhamdu sama, nggak boleh alhamdu sama, alhamdu. Termasuk ini qul huwallah. Huwa itu hanya ha besar, suaranya di dada, ha. Beda dengan ha kecil. Kalau ha kecil itu ha halak, dia huruf halak di tenggorokan, ha ya. Kayak kita kalau makan sambal, nah, itu ha. Tapi kalau ha ini yang di sini ha besar, itu suaranya di dada, ha, hu, ha, hi, hu ya. Huwallah. Nah, lafaz Allah itu dalam ilmu tajwid disebut jaljalah. Jadi kalau kita disebut, coba sebutin lafaz jaljalah. Lafaz jaljalah itu apa sih? Allah. Lafaz Allah.
Lafaz Allah itu namanya jaljalah. Nah, lafaz Allah atau lafaz jaljalah ini kadang-kadang dibaca tafkhim, berat. Kadang-kadang dibaca tarqiq, tipis atau ringan. Dibaca tafkhim atau berat itu apabila suaranya loh. Kayak di sini, qul huwallah. Itu namanya tafkhim. Dibaca tafkhim itu apabila huruf yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Tapi kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh, dia dibaca tarqiq. Lah bunyinya. Billah. Ya. Fillah. Bunyinya lah. Padahal sama-sama, tulisannya sama-sama lafaz Allah. Tapi bunyinya beda. Satu lo, satu lah. Gitu ya. Kayak di sini disebutnya tafkhim, berat. Karena huruf sebelum lafaz jalalah, yaitu huruf waw yang terdapat dalam huruf lafaz huwa itu huwallah, itu harokatnya wallahu ahad. Hu juga besar, haknya hak besar, jadi bunyinya sama di dada. Hu, qul huwallahu, jangan hu. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad itu haknya hak kecil, beda ya. Hak sama hak ya. Jadi kita latih lisan kita itu harokat fathah kasroh dhammah. A I U, babi bu, ta titu, sa si su, ha hi hu, ha hi hu, ja ji ju, terus sampai ha hi hu sampai ya. Jadi itu disambung ab, at, as, sa ya. Sa itu suaranya ujung lidahnya keluar sedikit. Sa sama zal ya. Jadi kedengeran kalau orang baca dari suaranya, kita udah tahu salah benernya kedengeran. Ada orang baca alhamdulillah ya. Harusnya alhamdulillah, bacanya alhamdulillah, salah. Udah kedengeran ya. Jadi itu bacaan itu harus sesuai dengan makhrajnya. Terutama yang harus dibaguskan Fatihah, terutama yang diprioritaskan gitu maksudnya. Yang diduluin. Bukan berarti yang lain enggak, tapi yang duluan dipelajarin itu Fatihah dulu bagusin. Karena Fatihah itu bacaan wajib dalam sholat. Kalau nanti Fatihahnya enggak bagus, sholatnya nanti enggak sah. Salah nanti sholatnya. Termasuk juga tahiyat akhir ya. Tahiyat ya. Itu pelajarin yang fasih. At-tahiyatul, jangan at-tahiyatul, salah ya. Taknya nggak panjang, jadi at-tahiyatul, haknya hak kecil. At-tahiyatul mubarakatus sod, mubarakatus sholawatut, dan seterusnya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu dal ujungnya. Semua huruf, semua harokat ya, apabila kita membaca waqaf di situ, di harokat itu, maka harus berubah menjadi sukun kecuali fathah tanwin. Satu, fathah tanwin kalau kita baca waqaf, kita berhenti, itu berubah menjadi fathah biasa. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ja itu tulisannya afwajan, fathah tanwin. Tapi karena kita berhenti afwaja, fathah biasa. Nah, cuman itu satu-satunya harokat yang kalau kita berhenti di situ dia nggak menjadi sukun. Selain fathah tanwin itu kalau kita baca waqaf, kita berhenti, itu berubah menjadi sukun. Baik adanya di penghujung ayat ataupun di tengah-tengah kalimat. Kalau kita baca Quran, berhenti karena nafasnya nggak kuat, berhenti di tengah-tengah kalimat, sukunin, rubah jadi sukun harokatnya.
Jangan dibaca hidup. Sukunin. Nanti kita ulang lagi. Itu kalau berhentinya di tengah-tengah kalimat. Jadi orang baca Quran itu jangan kayak orang baca koran. Nyeruntul terus baca aja. Sambil baca, sambil bernafas, nggak boleh. Jadi kalau orang baca Quran itu satu napas berhenti, sekuatnya. Ya. Kalau ayatnya panjang, ya. Kalau ayatnya pendek-pendek kayak ini, udah berhenti aja, setiap ayat berhenti boleh. Walaupun napas kita masih kuat. Qul huwallahu ahad. Berhenti. Ahad tulisannya ahadun, doma tanwin. Ya. Tapi karena di situ pas ayat kita baca waqaf, kita baca berhenti, maka dunnya itu domah tanwinnya rubah jadi sukun. Qul huwallahu ahad, sukun ahad, walaupun tulisannya ahadun. Kecuali kalau kita pengen sambung sama ayat berikutnya, napas kita masih kuat nih, pengen kita wasol namanya, disambung, nah, itu nanti hidup tuh. Tinggal lihat aturan dalam ilmu tajwidnya. Huruf berikutnya huruf apa? Dibaca izhar, apa ikhfa, itu tergantung ya. Jadi kalau kita mau baca waqaf udah sukunin aja, berhentiin. Fatihah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Padahal tulisannya rahimi. Kasr tanwin. Tapi karena kita bacanya berhenti, waqaf, rubah menjadi sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukun. Padahal tulisannya alamina. Tapi karena kita baca waqaf, rubah menjadi sukun. Tapi kalau kita mau baca wasol, terusin, hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu mil. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim. Mi-nya hidup. Tapi kalau kita baca waqaf, Ar-Rahmanirrahim, sukun. Jadi begitu. Baca Quran semua setiap penghujung ayat, kalau kita mau berhenti, sukunin. Itu namanya baca waqaf. Kalau wasol, sambung. Jadi harus tahu cara mewasol dan harus tahu juga cara mewaqaf. Jangan sampai nanti bacanya waqaf, tapi hidup semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu nggak boleh. Nggak nafas, tapi harokatnya hidup semua. Nah, itu nggak boleh. Waqaf bukan, wasol bukan, nggak jelas. Jadi kalau mau waqaf, mau wasol. Itu jadi harus ada tata caranya dalam ilmu tajwid. Qul huwallahu ahad. Itu ayat pertama. Kemudian yang kedua, Allahus samad. Allah, nah, itu lafaz jalalah adanya di awal kalimat, maka di situ hurufnya alif yang hidup. Alifnya fathah, maka huruf lamnya jadi dibaca tafkhim. Allah, jangan Allah. Allah. Nah, itu dibaca berat. Allahus samad. As-samad itu shad. Jangan dibaca sin. Orang kadang yang penting kedengaran suara S-nya aja. Sama semua. Shad ya begitu, sin juga begitu, sa juga begitu. Nah, itu nanti salah. Allahus, so itu mulutnya monyong, ya, agak bersiul kayak orang bersiul. Allahus, beda sama sin. Allahus somad, beda. Ya, Allah dari suaranya kedengeran. Allahus somad itu sin. Ya. Kalau sod, Allahus hus.
agak gitu ya. Beda. Kalau sa beda lagi. Sa. Jadi sa, so, nah, itu beda. Ya. Nah, kalau orang baca Quran itu udah kedengeran, kelihatan salah benernya udah kedengeran. Allahus somad. As-somad itu ada alif lam. Ya. Ada al, namanya al kalau dalam ilmu tajwid. Itu alnya disebut al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu dulu pernah saya sampaikan, alnya nggak bunyi, ya. Nggak dibaca. Sama kayak ar-Rahman, ar-Rahim, itu al-syamsiyah. As-somad, beda. Ya. Kalau yang alnya hidup, kedengeran L-nya, ya, itu namanya al-Qamariyah, kayak Al-Quran, Al-Falah, Al-Masjid, Al-Madrasah, itu ada al-alnya itu, L-nya, itu namanya Al-Qamariyah. Kalau alnya tidak terbaca, Al-Syamsiyah. Ciri-cirinya biasanya sesudah al, huruf yang ada sesudah al, dia bertasdid. As-Somad, itu kan sodnya ada tasdidnya. Ar-Rahman, ya, rohnya ada tasdidnya. As-Sajdah misalnya, sinnya ada tasdidnya. Itu al-syamsiyah namanya. Allahus somad. Nah, itu dal itu qalqalah. Dikumpulkan dalam satu kalimat qutbu jaddin, ya, huruf qalqalah. Qut, qaf, ta, ba. Qutbu jaddin, jim sama dal. Ada 5 huruf qalqalah. Qutbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, ini salah satunya dal, huruf qalqalah. Allahus somad. Somad. Ya, ada. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu 2 kali itu dalnya. Lam yalid adanya di tengah. Yulad adanya di ujung kalimat pas ayat. Nah, yang ada di tengah kalimat begitu namanya qalqalah sughra. Dia qalqalah tapi ringan. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Kalau yang di ujung kalimat namanya qalqalah kubro, berat. Dia kubro itu besar. Besar itu ya berat artinya. Dia qalqalahnya terasa banget gitu ya. Diberatin banget. Yulad, yu dibaca panjang itu namanya mad tabi'i karena ada huruf mad, waw sukun. Dan huruf sebelum waw sukun berharokat dhammah. Ya, yu, itu dibaca panjang. Namanya mad tabi'i. Lam yalid wa lam yulad. Salah satu huruf mad itu adalah waw sukun. Jadi huruf mad itu ada 3. Waw, ya, alif. Semuanya harus sukun, harus mati. Ya, enggak, alif juga enggak berharokat. Waw, sukun. Pasangannya sama dhammah. Ya. Huruf sebelumnya harus dhammah. Kalau huruf sebelumnya enggak dhammah, maka dia enggak boleh dibaca panjang. Tidak berfungsi sebagai huruf mad. Misalnya, kalla saufa ta'lamun. Saufa. Saw itu kan waw sukun. Tapi huruf sebelumnya, huruf sin, harokatnya fathah. Maka dia fungsi sebagai huruf madnya gugur. Nggak boleh dibaca panjang. Kalla saw, nah, itu nggak boleh. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Kalau beda dengan mun. Kalau mun, itu huruf sebelumnya, huruf mim, itu harokatnya dhammah, jadi dia berfungsi sebagai huruf mad. Kalau yang tadi, yang saufa, itu huruf sebelumnya, yaitu huruf sin, harokatnya fathah, jadi tidak berfungsi. Begitu juga dengan iya. Iya tuh iya sukun, huruf mad. Ya. Tapi pasangannya sama kasroh kalau iya.
Kalau ketemu sama huruf yang sebelumnya itu berharokat kasroh, ya, fi, ya, ada ya sukun, sebelumnya ada huruf fa, harokatnya kasroh, fi, nah, itu panjang, dia berfungsi sebagai huruf mad. Fi, i, satir, dia, kan gitu. Fi, ji, dia, gitu ya. Nah, itu berfungsi sebagai huruf mad. Tapi kalau ada huruf ya sukun, kemudian huruf sebelumnya bukan harokat kasroh, maka dia tidak boleh dibaca panjang karena fungsinya sebagai huruf mad gugur. Contohnya kaifa, ya. Kaifa itu ada ya sukun, sebelumnya ada huruf kaf, tapi harokatnya fathah bukan kasroh, maka fungsi iya sebagai huruf mad gugur. Kaifa, alaihi, ya itu huruf-huruf mad yang tidak bertemu dengan pasangannya, maka dia fungsinya sebagai huruf mad menjadi gugur. Tapi kalau adanya di ujung kalimat, ya, pas ayat, atau di tengah-tengah kalimat, tapi kita bacanya berhenti di situ. Nah, pas kita nggak kuat, berhenti di situ. Ada huruf waw sebelumnya, pasangannya ini huruf yang sebelumnya, hurufnya harokatnya fathah. Kayak tadi misalnya saub, ya. Khauf. Ya. Khauf itu kan ada waw sukun, huruf sebelumnya huruf kho. Ya. Huruf kho-nya fathah, khauf. Seharusnya dia nggak boleh dibaca panjang. Tapi karena adanya di penghujung kalimat, pas ayat, kita baca panjang. Min ju'i wa amanahum min khauf. Panjang. Padahal dia harusnya gugur. Tapi karena adanya di penghujung kalimat, dia berfungsi. Itu namanya madlin, ya. Disebutnya madlin atau madlayin. Ya. Madlin itu karena dia posisinya dibaca wakof, dibaca berhenti. Bait, al-bait itu juga sama karena kita baca wakof, misalnya bacanya jadi panjang. Alaihi juga sama. Ada ya sukun, huruf sebelumnya huruf lam, ya. La, huruf lamnya fathah, laihi, alaihi, gitu ya. Itu kalau adanya di tengah kalimat jangan dipanjangin, ya. Alaihi atau alaihim, ya. Itu jangan dipanjangin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu alaihim, jangan dipanjangin. Alaihim nggak boleh, ya. Tuh, karena kita nggak berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terusin. Tuh nggak berhenti di situ. Kalau bacanya alaihi juga sama. Tapi kalau kita bacanya berhenti, ya, apakah karena dia pas di ayat atau napas kitanya yang nggak kuat, boleh dibaca panjang. Itu namanya madlin. Bukan boleh, malah harus, ya. Alaihi misalnya harusnya pendek, tapi karena kita berhenti alaih, ya gitu ya. Jadi itu. Maka yang seperti itu nanti kita ingetin satu-satu, karena itu nanti pasti akan kita temukan dalam Al-Quran. Jangan sampai salah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu itu disebut idgham. Tulisannya yakun, wa lam yakun lahu, gitu ya. Itu nun mati di situ. Nun mati, setelah nun mati ada huruf lam. Maka bunyi nun matinya masuk ke huruf lam.
Itu namanya idgham. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin. Jadi yang dibahas itu nun mati atau tanwin. Yang harus kita perhatikan. Nun mati, setelah nun mati ada huruf lam. Maka nun matinya masuk ke huruf lam. Nggak kedengeran N-nya. Yakun, nggak boleh. Walam yakul. Walam yakul. Ya, jadi L. Nggak boleh walam yakun. Ini yang kadang-kadang kalau kita baca Quran, kemudian lihatnya di tulisan bahasa Indonesianya, kan ada tuh ya, kayak Yasin kan ada. Yasin. Ya-nya 2, A-nya 2. Ya, itu artinya panjang. Jangan ya a sin. Ya salah. Dia itu artinya panjang. Nah, kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu tulisannya walam yakun. Yakun lahu. Maka orang kalau bacanya ke situ ngelihatnya salah udah. Jadi harus baca itu langsung Arabnya. Kalau belum paham ya udah belajar tajwidnya. Walam yakul itu namanya idgham, memasukkan bunyi nun mati ke huruf lam. Itu namanya idgham, nun mati atau tanwin. Nah, idgham terbagi 2. Ada idgham bi gunnah atau disebut juga ma'al gunnah. Ada idgham bila gunnah. Idgham yang berdengung. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah itu dia dengung. Gunnah itu dengung. Ada idgham yang bila gunnah. Bunyinya dimasukin tapi nggak berdengung. Ya. Kayak tadi walam yakullahu langsung. Walam yakullahu. Ya, nggak boleh yakun lahu. Nunnya masuk ke lam. Yakul. Walam yakullahu. Itu namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam sama ro. Nah, ini satunya lam. Ro juga begitu. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar itu tulisannya Muhammadan, ya. Dalnya tanwin, kan? Fathah tanwin. Harusnya Muhammadan, ya. Karena sesudah tanwin ada huruf ro, ya. Rasul. Maka tanwinnya ini masuk ke huruf ro. Muhammadar. Itu namanya idgham. Bunyi tanwinnya masuk ke huruf ro. Jadi tanwinnya nggak kedengeran N-nya. Muhammadan nggak, tapi harus Muhammadar. Dar. Ya. Itu namanya idgham. Nah, idghamnya idgham bila gunnah, tidak berdengung. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Langsung Muhammadar Rasul, kayak tasdid. Muhammadar Rasulullah. Itu namanya idgham bila gunnah. Bunyi nun mati atau tanwin masuk ke huruf berikutnya. Ya, huruf idgham. Itu namanya idgham. Nah, idghamnya di sini idgham bila gunnah. Walam yakul lahu, hu dibaca panjang, hanya ha besar itu. Hu. Walam yakul lahu dibaca panjang karena harokatnya domah terbalik. Ya. Hu lahu. Kufuwan. Kufuwan itu ada huruf fa, ya. Fa domah fu, ya. Kufu. Kalau baca huruf fa itu kayak kita ngucapin huruf F. Fa gitu, fa, jangan pa. Jangan kupuan. Kufuwan. Alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala. Itu ya. Jangan alam taro kaifa fa'ala. Itu fa'ala ini salah. Itu kaifa sama fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala, sambungin ya.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah itu. Bi ashabil fil. Fil. Jangan pil. Salah pil. Jadi nah itu. Jadi kalau mengucapkan huruf fa itu pakainya f. Fa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan. Nah ini tanwin ya. Fathah tanwin, setelah tanwin ada huruf alif, ahad. Ya. Maka tanwin ini harus dibaca jelas. Atau kalau dalam ilmu tajwidnya dibaca izhar, kufuwan, ahad. Setiap ada tanwin atau nun mati, ya, setelah itu ada huruf alif, maka nun mati dan tanwin itu harus dibaca izhar, dibaca jelas. Sama seperti man amana, man nun mati, setelah nun mati ada huruf alif, amana, maka nun matinya harus dibaca jelas, man amana. Tapi apabila bertemu dengan huruf yang lain, huruf ikhfa misalnya, harus dibaca ikhfa, dibaca samar. Kayak di penghujung surah Yasin. Kun fayakun. Tulisannya kun fayakun. Itu bacanya jangan kun. Kalau baca Yasin ya, kun nun mati. Setelah nun mati ada huruf fa, fayakun. Itu bacanya samar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau baca Qur'annya ya, di bacaan. Itu kalau kita lagi ceramah misalnya, kun, maka jadilah gitu. Fayakun, maka jadi. Boleh kalau dibaca begitu kalau dalam ceramah. Tapi kalau ketika kita baca Qur'an harus yang benar bacaan tajwidnya. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jangan kun fayakun, salah nanti. Nanti malah akhirnya dosa. Maka dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, kam min qari'in wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran tapi justru Al-Quran itu melaknatnya. Bukan dapat pahala, malah akhirnya dapat dosa. Maka terus kita belajar. Ya, bukan berarti terus, waduh kalau gitu jangan baca Quran dah, takut dosa, nambah-nambahin dosa. Jangan. Ya. Baca, tetap Quran harus dibaca sambil terus belajar. Terutama yang kita baca itu yang sudah diajarin terutama. Dulu saya lagi di pesantren, ingat itu dipesan sama senior-senior abang-abang saya di sana, termasuk putranya kiai saya. Kalau baca Quran usahakan yang sudah diajarin, yang belum diajarin jangan dulu, takut salah. Apalagi di Quran itu kan ada ayat-ayat muskil juga, ya. Takutnya salah bacaannya. Belajar baca Quran itu memang harusnya musafahah, berhadapan sama guru. Jadi kalau kita ada yang salah, makhrajnya, panjang pendeknya, tasdidnya, itu langsung ketahuan, dibenerin. Gitu. Jadi kalau belajar Quran memang harusnya begitu, musafahah. Nah itu tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian marilah kita memahami makna yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wallahu a'lam bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Surah ini dinamai surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, bersih, kemurnian. Kenapa kok dinamai surah Al-Ikhlas? Padahal di dalam ayat-ayatnya nggak ada bacaan Al-Ikhlas. Ya. Kalau kemarin yang pertama surah An-Nas, karena ada kata-kata An-Nasnya. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin Nas, maka dinamai surah An-Nas. Surah Al-Falaq juga begitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertamanya ada kata-kata Al-Falaq, maka dinamai surah Al-Falaq. Tapi Al-Ikhlas ini enggak ada kata-kata Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai terakhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata-kata Al-Ikhlas, walaupun satu kali itu terucap enggak ada. Tapi kenapa dinamai surah Al-Ikhlas? Menurut para ulama tafsir, Al-Ikhlas itu artinya murni, bersih, kemurnian atau memurnikan. Maksudnya bahwa surah ini dinamai dengan Al-Ikhlas yang artinya murni atau bersih, itu menunjukkan isi daripada surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang kebersihan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dijelaskan Allahus Samad, ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahus Samad, ya. Allah tempat kita. Di situ murni bahwa Tuhan itu hanya Allah. Cuman satu, gitu loh maksudnya. Maka surah ini dinamai Al-Ikhlas yang artinya murni. Menurut para ulama, termasuk Imam Wahbah Az-Zuhaili, sebetulnya surah Al-Ikhlas ini banyak namanya. Kita sering nyebut juga surat Qul. Kadang-kadang kita kalau disuruh baca surah Al-Ikhlas, yang mana ya Al-Ikhlas? Surat apa sih? Padahal kita hafal. Ya. Ada anak dikasih soal ulangan, tulis surah Al-Ikhlas, ayat 1 sampai 4. Bingung dia, apa ya surah Al-Ikhlas itu. Padahal udah hafal Qul gitu. Cuman karena nggak tahu, kita biasa nyebutnya Qul gitu. Surah Qul. Jadi memang kata para ulama begitu. Nama surah Al-Ikhlas itu ada banyak. Jadi surah Al-Ikhlas itu ada 20 nama. Ada juga yang menyebutnya surah Al-Ikhlas. Ada juga namanya itu At-Tanzil. Ya. Yang ketiga At-Tajrid. Ada juga yang mengatakan At-Tauhid. Ya, surah Al-Ikhlas itu namanya At-Tauhid. Ada juga nama surah selain Al-Ikhlas ini namanya An-Najah. Surah Al-Ikhlas ini disebut juga surah An-Najah. Ada juga Al-Wilayah. Ada juga An-Nisbah namanya. Dan seterusnya. Ada 20 nama menurut para ulama tafsir. Cuman yang umum kita biasa menyebut Qul atau surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Makkah. Makkiyatun. Walaupun ada sedikit pendapat ulama yang mengatakan juga Madaniyatun. Diturunkan di Madinah. Tapi yang masyhur surah Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Makkah. Disebutnya Makkiyah. Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Makkah. Disebutnya Makkiyah. Di antara cirinya kalau surah Makkiyah itu biasanya pendek suratnya. Yang kedua masih bercerita tentang akidah, tentang tauhid. Karena waktu itu orang-orang baru masuk Islam, para sahabat baru masuk Islam. Jadi harus diperkuat dulu akidahnya. Jadi banyak bercerita tentang akidah. Belum ada ayat-ayat perang, jihad, atau perintah puasa, belum. Jadi masih seputar-seputar tentang akidah. Nah, surah Al-Ikhlas ini masih bercerita tentang akidah. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa, satu. Itu kan akidah. Dan memang asbabun nuzulnya begitu. Sebagian pendapat ulama mengatakan dulu, ya, asbabun nuzulnya nih, orang-orang musyrik pada berkata kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad yang Maha Esa. Huwa itu dia, dialah Allah. Ya. Huwa Allah, dialah Allah. Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal.
satu. Itu gambarannya. Allah itu cuma satu. Nggak ada Tuhan misalnya apa, Tuhan Bapa, Ibu dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi kalau dalam akidah Islam itu tidak mengenal istilah Trinitas, Roh Kudus dan lain sebagainya. Biarkan itu akidah orang-orang di luar ajaran Islam. Tapi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, orang Islam, tanamkan akidah tauhid. Maka disebutnya akidah tauhid. Tauhid itu artinya apa sih? Itu asalnya tauhid itu dari kata ahad. Ahad itu satu, esa, tunggal. Tauhid yang mengesakan gitu. Yang menunggalkan Allah, yang mengesakan Allah. Akidah tauhid maksudnya akidah atau ajaran yang di dalamnya menjelaskan tentang keesaan Allah. Allah itu satu, Allah itu esa, nggak ada Tuhan yang lain. Itu yang harus ditanamkan oleh kita umat Islam. Jadi bahwa akidah kita adalah akidah tauhid. Ya. Akidah yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Allah itu satu, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat kita memohon, tempat kita bergantung, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh. Semua urusan permasalahan kita serahkan kepada Allah. Jangan tempat ngadunya ke dukun. Ada masalah datang nemuin benda-benda keramat, pohon yang gede. Ada salah satu pohon itu yang dikeramatin sampai saat ini tuh umurnya katanya sudah 100 tahun lebih. Itu dalam waktu-waktu tertentu ya kayak malam Jumat itu kadang-kadang suka ditaruh makanan di situ, sesajen. Tuh ada orang yang berani lewat kalau itu malam itu sepi, takut. Ntar pagi udah nggak ada, katanya sudah dimakan sama karuhun. Padahal yang makan ada tuh orang stres di situ, ada orang gila tuh. Tuh dia yang berani ngambil tuh. Jadi cuman dia yang berani, yang lain takut deketin pohon itu. Nah, dia berani, rambutnya gondrong, panjang, ngumpet di belakang pohon. Jadi pohonnya itu udah nggak bisa dipeluk, saking besarnya itu batangnya. Nah, itu jadi kalau ditaruh di situ bekakak ayam, nasi tumpeng, besoknya habis, nggak ada. Nah, itu sama dia diambilnya. Nah, itu jadi setiap ada permasalahan hidup yang kita hadapi, minta sama Allah. Kalau mau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Bila perlu nangis, nangislah di tengah malam bangun. Sholat 2 rakaat. Sholat hajat. Sholat tahajud. Selesai salam istighfar, doa sama Allah, minta apa yang kita butuhkan. Nangislah di situ. Kalau mau curhat sama Allah, jangan curhat sama tetangga. Kadang-kadang bangun pagi, ngopi duduk di depan rumah, ada tetangga nimbrung ngobrol, udah ngobrol nggak berasa itu, nggak jelas itu. Apa aja diceritain, saya pusing, pusing melulu hidupnya. Orang kalau udah ngomong pusing, udah yakin pusing, ntar pusing beneran. Jadi tersugesti, udah nggak usah dibawa pusing. Hidup mah dibawa santai aja. Kalau masalah mah semua orang ngadepin masalah. Jangankan orang hidup, orang meninggal aja bawa masalah, masih ngadepin masalah. Makanya salah kalau ada orang pelarian dari permasalahan itu, misalnya bunuh diri. Salah. Dia kira dengan bunuh diri masalah selesai. Justru dengan meninggal itu dia akan menghadapi masalah yang lebih berat. Ngadepin malaikat di dalam kubur. Kalau di dunia kita misalnya punya utang ditagih, ya paling juga yang nagih rentenir. Atau kalau punya kreditan motor, apa yang suka nagih itu? Debt collector. Kita masih bisa alasan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang udah meninggal, itu yang dihadapin malaikat. Malaikat mah polos-polos aja.
Lurus-lurus saja dia mah. Siapa juga dia mah lurus saja. Kalau benar ya benar. Kalau salah udah main pentung aja dia mah. Oh, malaikat tuh. Jadi kalau orang meninggal itu justru dia akan menghadapi masalah yang berat. Makanya kalau kita punya saudara, keluarga yang meninggal, doain. Jangan sampai enggak, kasihan. Minimal setiap habis sholat Fatihah. Enggak susah baca Fatihah, enggak berat. Kasihan. Mal mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Tidak ada satu orang mayit pun yang berada di dalam kubur kecuali dia diibaratkan seperti orang yang tenggelam. Orang kalau udah tenggelam itu kan udah ngap-ngapan, apa aja udah tangannya itu dijawel, yang ada apa aja dipegang. Karena saking panik, takut. Kadang-kadang ada ranting pohon kecil lewat aja sama dia dipegang. Padahal nggak mungkin bisa nolong dia itu. Keluarganya yang masih hidup inilah yang diharapkan kiriman-kirimannya berupa doa. Jangan seingatnya, kadang-kadang anak bapaknya meninggal yang direbutin warisannya. Orangnya dulu pikirin bagaimana tuh, kasihan yang meninggal itu. Warisan mah gampang, orang kelihatan ini bandanya. Lagi pula kalau kita masih hidup mah masih bisa nyari. Yang penting tuh yang meninggalnya. Kasihan. Kirimin Fatihah, jangan sampai ngirimin doa itu cuman kalau ingat. Kadang-kadang haul, mendak tahun baru udah. Ngundang tetangga dikumpulin, ngundang ustadz minta bacain doa. Cuman setahun sekali ingetnya. Atau kadang-kadang kalau mau bulan Ramadan suka pada nyekar, jarah dah ke kuburan bawa kembang. Assalamualaikum, ya saya datang nih. Ngomong doang udah selesai, salam, balik lagi pulang. Nggak dibacain doa, Fatihah enggak, apa enggak. Kata dalam kuburnya, gila nih anak nih katanya. Misal gue katanya, kalau ada yang jodoh katanya. Maka kadang-kadang di tempat pemakaman kayak semacam di Budi Dharma itu suka ada orang yang menawarkan jasa. Coba kalau kita ke Budi Dharma ada tuh, sukanya orang-orang tua naik sepeda gitu. Kenapa? Sebab memang banyak. Ya saya pernah beberapa kali menemukan orang ziarah, ya itu karena nggak bisa tadi, minta tolong. Ya sah-sah saja. Cuman kan artinya berarti dia nggak pernah ngedoain nih hari-harinya. Nggak bisa tata cara berdoa. Nah, kita termasuk bersyukur. Dikasih hidayah sama Allah, masih mau aktif di majelis-majelis taklim. Punya guru, bisa nanya, masih aktif di majelis taklim itu jadi ladang amal buat kita. Itulah yang diharapkan. Maka jangan cuman kita doang. Ajak keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita supaya seneng sama agama. Kalau kita udah meninggal, ada harapan yang bisa ngedoain. Ada harapan amal jariah yang dulu waktu hidup di dunianya pernah kita tanam. Dalam surah Yasin ada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, asarnya ini. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang dulu pernah dia perbuat. Wa atharahum, dan asarnya. Asar itu bekas peninggalan-peninggalan. Dulu lagi hidup di dunianya mungkin pernah bangun musola, punya tanah diwakafin ke musola. Nah, kalau kita yang nggak punya tanah wakaf untuk musola, minimalnya nyumbang-nyumbang apalah, semen, keramik atau apa, itu namanya asar. Dicatat sama Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu Yasin ada di situ. Yang sering kita baca. Itu jadi tanam amal, buat asar, bikin apa peninggalan gitu. Kalau peninggalan yang bisa kita berikan, yang menjadi nilai jariah kita, supaya ngalir terus pahalanya. Kalau kita udah meninggal, dia masih terus mengalir. Tuh, jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita memohon, tempat kita bergantung, tempat kita berlindung. Ya.
Jangan memohon kepada yang lain. Jangan memohon berlindung kepada yang lain selain Allah. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu sifat Allah. Lam yalid. Allah tidak beranak, tidak melahirkan. Yalid itu tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Jadi yalid sama yulad beda ya. Kalau yalid itu Allahnya yang melahirkan. Maknanya gitu. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Artinya nggak punya anak gitu. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Artinya apa? Allah tidak punya ibu ataupun bapak, nggak punya orang tua. Allah wujud dengan sendirinya. Maka sifat Allah yang wajib kita hafal itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Nah ini qiyamuhu binafsihi ini. Allah wujud dengan sendirinya. Nggak ada yang nyiptain. Berdiri dengan sendirinya. Lam yalid, nggak melahirkan, nggak punya anak. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Allah nggak punya orang tua, gitu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tuh, kalau Allah punya anak berarti sama dong sama makhluknya. Kalau Allah dilahirkan juga sama dong sama makhluknya. Maka Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Apapun nggak ada yang sama. Sekalipun Allah itu maha mendengar, tapi kita harus ingat pendengaran Allah itu beda dengan pendengaran kita. Allah maha melihat, gitu kan? Basir. Tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Maka kita jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fa innakum lam taqduruhu haqqa qadri. Bertafakurlah tentang ciptaan Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Wala tatafakkaru fil khaliq, dan jangan sekali-kali kita memikirkan tentang khaliqnya Allah, zat Allah. Nggak usah kita pikirin, ngapain? Akal kita nggak mampu menjangkau karena kedoifan kita, karena kebodohan kita, karena keterbatasan kita. Termasuk penglihatan, kita nggak mungkin bisa melihat Allah karena penglihatan kita terbatas. Kalau kita berdiri di tempat yang lapang, yang luas, ya, atau di pinggir lautan lah, itu sejauh mata memandang, kan ada batasnya tuh, cuma segitu. Yang kelihatannya seperti garis kan paling ujung itu. Kesananya lagi udah kita nggak tahu lagi itu, karena bentuk bumi itu kan bulat. Atau kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di balik tembok ini. Pandangan kita terhalang sama dinding tembok. Itu menunjukkan keterbatasan pandangan kita, penglihatan kita. Begitu juga ucapan kita, pendengaran kita, semua terbatas. Kita paling hebat bisa ngedengar jarak berapa meter lah. Udah jauh dari itu kita udah nggak bisa ngedengar. Paling pakai pengeras suara. Gitu kan. Kalau di musola juga, misalnya ada musola azan, kalau nggak pakai mic, kita nggak bisa ngedengar dari rumah. Bisa ngedengar karena dia ada toa kan, pendengaran. Artinya pendengaran kita terbatas, dibantu dengan alat. Nah, pendengaran Allah tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada batasnya. Begitu juga dengan penglihatan Allah. Jadi Allah itu jangan disamakan. Jadi kita nggak usah ngerenungin, pain mikirin zat Allah, susah, nggak nyampe kita, nggak nyambung. Udah, jadi kata Nabi gitu, udah berpikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah aja. Jangan mikirin tentang Allahnya, tentang zat Allahnya. Allah di mana? Allah lagi ngapain? Tangannya Allah? Ya nggak usah. Karena kita nggak mungkin bisa nyampe ke sana. Ya. Tuh, jadi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada yang bisa menyamai Allah apapun juga. Jadi surah Al-Ikhlas ini namanya banyak, fadilahnya juga banyak. Maka kita yang jadi umat Nabi Muhammad banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas. Kalau ada yasinan di rumah kita misalnya, atau tetangga kita belum bisa baca yasin, masih banyak yang salah, atau anak kita ikut hadir, gak usah baca yasin, baca aja qul huwallah. Ya, ulang-ulang aja terus sampai orang yang yasinan selesai. Daripada baca yasin pada salah-salahan misalnya kan, belum bisa, udah baca aja qul huwallahu ahad. Suratnya pendek, hikmahnya banyak. Dulu ada salah seorang sahabat yang kalau sholat sering tuh, favorit bener dia membaca qul hu. Akhirnya ada sahabat yang ngedenger, yang jadi makmum gitu kan, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat ini disebutin si fulan, dia kalau sholat bacanya qul hum lulu, kayak anak rindu surga gitu misalnya. Maksudnya qul hum lulu, gitu. Sholat zuhur qul hu, asar qul hu, ntar maghrib qul hu lagi. Kata malaikat sholat isya, kata malaikat nih qul hu lagi nih. Malaikat udah nembak aja udah, kayaknya qul hu lagi nih. Nah, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang bacanya qul hum lulu. Coba tanya kenapa alasannya. Apa emang hafalan cuman qul hu atau punya alasan yang lain? Itu bijak Rasulullah, nggak langsung menvonis. Begitu ditanya, orang itu jawabnya, sahabat itu jawabnya, surah Al-Ikhlas atau qul hu itu menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang sifat Allah. Saya senang baca surat qul hu, kata sahabat itu, karena dia bercerita tentang keesaan Allah, tentang sifat Allah. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Saya senang. Nah, itu dia langsung lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah tanya, kenapa alasannya dibaca surat qul hu terus? Apa katanya? Ya dia bilang dia senang karena surat qul hu itu bercerita tentang keesaan Allah, tentang sifat Allah. Nabi langsung menjawab, akhbiruhu, sampaikan sama dia, ya, informasiin, kabarin sama dia, innallaha yuhibbu, Allah senang sama dia. Karena banyak baca qul hu, Allah senang, udah. Dan banyak hikmahnya surat qul hu itu. Orang yang baca 10 kali qul hu dalam sehari semalam, dan setiap malam mau tidur, itu nanti di akhirat dibuatkan surga, gedung di dalam surga. Yang baca 20 dibuatkan 2 gedung di dalam surga. Nah, kalau malam baca qul sebelum tidur, daripada ngelamun bengong, kadang-kadang tidurnya nggak sengaja, saking ngantuknya ngopi lagi duduk ketiduran. Jadi kalau mau tidur itu usahakan wudu, baca doa. Minimal yang pendek aja lah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca istighfar 3 kali, baca sholawat, baca ayat kursi yang kita bisa, ayat kursi, qul hu, al-falaq, an-nas. Itu aja yang gampang, itu kan kita hafal. Ayat kursi ya hafal lah, qul hu hafal, al-falaq hafal, an-nas hafal, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu hafal, baca. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidur itu kebablasan, mata syahidan, mati syahid. Kalaupun tidak meninggal, paginya bangun, setidaknya terjaga. Dan pahalanya besar. Orang yang baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, itu sama dengan membaca Quran khatam 30 juz. Karena 1 kali baca surah Al-Ikhlas, qul hu, itu pahalanya, bobotnya sama dengan 1/3 Al-Quran. Kita kan boro-boro baca Quran 1/3, apalagi sampai hatam, ya. 1 surat aja enggak, kecuali dalam sholat. Minimal kita baca Al-Ikhlas 3 kali, itu bobotnya udah sama tuh, seperti menghatamkan Al-Quran 30 juz pahalanya. Tuh keistimewaan surah Al-Ikhlas. Di samping banyak lagi keistimewaan yang lain. Sambil kita hafalin surah-surah dalam Al-Quran yang pendek-pendek dulu, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat.
hafalin sambil dibagusin, bacanya yang bagus, yang benar. Itu nanti kita baca ketika kita sholat, jadi bergantian terus. Zuhur bacanya surat apa sama surat apa, Al-Falaq sama An-Nas misalnya. Nanti asar baca lagi Al-Falaq sama Qulhu. Maghrib baca lagi Qulhu sama Qul-Ya, atau sama An-Nas lagi kalau baru 3 surat. Yang penting yang bagus bacaannya. Udah ulama nggak pasal, itu kan bacaan sunnah. Yang penting bacanya bagus, benar. Itu ya. Itu bacaan sholat. Kalau kita jarang baca, nanti lupa lagi. Kaku lagi lisannya. Minimal tiap habis dalam sholat kita baca. Itu untuk memperlancar sekaligus terus lebih memperbaiki bacaannya. Nah itu bacaan-bacaan Quran itu harus kita baca, dan kita harus upayakan senang belajar Quran. Supaya nanti Al-Quran itu syafi'an lahu fil akhirah, supaya nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat sama kita di akhirat ya, apalagi kalau kita hafal salah satu surat lah, ayat kursi atau apa, itu surah-surah yang banyak oleh ulama-ulama hikmah dipakai. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sering tuh. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Biasanya orang kalau tahlilan aja kan yang dibaca itu tuh surahnya kan. Habis itu ayat kursi ya, Alif Lam Mim, nanti baca ayat kursi, terus nanti kan ke situnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu bacaan-bacaan yang usahakan kita baca. Dan setiap habis sholat Jumat usahakan itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang imam ya, imam sholat Jumat kalau selesai salam, ada yang baca tuh, dia yang mimpin, ikut. Biasanya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ada yang sekali-sekali. Ada yang Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Jadi beda, yang penting 3 surat itu baca minimal. Itu dalam salah satu penjelasan mengatakan orang yang baca ketiga surat itu setiap ba'da sholat Jumat itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dijaga sama Allah sampai Jumat berikutnya. Insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak terkena musibah, bencana dan lain sebagainya. Maka usahakan itu didawamin, yang yakin minta sama Allah gitu. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah materi taklim kita di kesempatan malam Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kathiran mubarakan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma tahhir qulubana wa wassi' alamana waghfir dhunubana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar hidup